Alhamdulillah Bang Acong, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Ustadz. Salaman dulu kita. Hair. Aneh kangen banget sama ente, udah lama nggak ketemu-temu. Sama tuh Pak Ustadz. Sibuk apa nih Bang Acong? Gini-gini aja Pak Ustadz. Gini-gini bagaimana maksudnya? Ya gimana ya Pak Ustadz ya. Saya itu kadang-kadang bingung Pak Ustadz. Allah itu ada apa enggak sih? Hidup saya kok begini-begini aja gitu Pak Ustadz. Ya Allah. Cuman kelantang, keluntung, padahal sholat udah iya, berdoa iya, ya kan? Tapi hidup saya kok merasa kayak gini-gini aja gitu. Saya kadang-kadang berpikir, Allah itu ada apa enggak sih? Itu gimana tuh Pak Ustadz? Ya Allah ya Rahman. Keyakinan saya itu jadi gimana gitu ya Pak Ustadz, kayak rada-rada akhir-akhir ini mulai terganggu nih ya. Mulai terganggu gitu Pak Ustadz. Ada kegelisahan hati, ada gitu. ketidaknyamanan bahwasanya sebenarnya kok di masa-masa tua kayak kita begini nih, kita kan udah 40 lebih ya. Iya benar. 40 lebih itu merasa ada sesuatu yang janggal dalam artian sebenarnya Allah menciptakan ini, Allah itu ada nggak sih? Kayak begitu ya. Betul Pak Ustadz. Nih begini Bang Acong, ada ceritanya nih Bang Acong. Boleh Pak Ustadz. Biar nanti bisa kita tarik kesimpulannya bareng-bareng dah ya. Sharing lah. Sharing kita sharing aja. Karena Bang Acong teman lama saya, yang saya tahu Bang Acong dulu ibadahnya subhanallah. Alhamdulillah. Benar dah terjaga banget. Kok justru di usia-usia 40 lebih ini mulai ada kegelisahan hati nih. Betul, masalah betul gimana nih? Ya, padahal ya kita udah tahu yang namanya iman. Kita udah tahu lah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya begini Bang Acong. Iya. Suatu ketika ada seorang anak santri. Ya model kita lah dulu. Iya dulu ya. Kita nyantri kan ya. Ini si santri ini udah lama nggak pulang-pulang. Begitu dia lama menuntut ilmu di sebuah negeri orang atau di kampung orang, suatu ketika dia pulang ke kampung nih. Dia pulang ke kampung, dia bertanya sama keluarganya bahwasanya ilmu yang dia miliki ini masih banyak kekurangan dan masih ada sebuah keraguan. Itu anak santri itu Bang Acong. Anak santri itu Bos. Akhirnya santri ini, anggaplah namanya si santri ini kita panggil atau kita beri nama Yazir. Oh Yazir. Yazir ya. Yazir apa Yazid nih? Yazir. Ya. Si siapa Yazir aja lah Pak Ustadz. Ya, pokoknya umpamanya si Yazir lah. Ya, santri ini namanya si Yazir. Si Yazir ini karena udah kelamaan dia menuntut ilmu, dia mencari sesuatu tapi masih ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ya perihal masalah yang tadi Bang Acong tanyain. Ya sama Pak Ustadz. Sama banget, persis banget. Akhirnya begitu dia pulang kampung, dia pulang ke rumahnya atau ke kampungnya, dia nanya sama keluarganya bahwasanya ada sebuah pertanyaan yang sampai saat ini dia belum bisa jawab dan belum menemukan jawabannya. Si Yazid nih, Yazir. Begitu ini kata keluarganya, Yazir, kalau memang kamu bingung, kamu temuilah seorang ulama besar di kampung ini yang insya Allah yang bisa menjawab pertanyaan kamu. Kata si Yazir, saya sudah beberapa orang, sudah beberapa tempat saya temui seorang kiai, seorang ulama yang semua tidak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan saya. Nggak ada tuh Pak Ustadz? Udah,
Si Yazid tuh kemana-mana itu udah dia. kemana-mana nyari, Keliling gitu. mencari jawaban dari pertanyaan yang ada sampai saat ini mau mengganggu hatinya dia. Akhirnya si Yazid diarahin begitu. Kalau memang ulama yang ada di kampung ini bisa saya temui dan bisa menjawab pertanyaan yang menjadi tanda tanya selama saya ini nih, selama hidup saya ini, Iya. saya akan temui. Oh baik, kalau gitu kamu temui seorang ulama ini ada di sebelah kampung kita, gitu. Kata keluarganya nih. Pergilah dia datang kepada si ulama ini. Begitu sampailah di rumah ulama ini, dia mengucapkan salam. Yang namanya anak santri kan taat dan takzim tuh kepada seorang guru tetap. Iya, harus gitu. Karena bagaimanapun juga ilmu kita itu manfaat tergantung bagaimana adab kita kepada seorang guru. Tuh. Akhirnya si Yazid ini begitu sampai rumah ulama ini dia mengucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawablah sama seorang kiai ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kata seorang kiai. Berbalik tanya lagi nih si kiai, Anda siapa? Untuk apa Anda kemari? Si santri dengan bahasa yang santun, dia bertanya lagi. Sebelum saya menjawab dari pertanyaan Pak Yai atau ajengan ini, saya juga akan bertanya juga. Saya berbicara dengan siapa? Dan dari mana Pak Kiai ini? Gitu. Kata si santri ini nih. Si Kiai dengan senyum dia menjawab, saya adalah hamba Allah, kata Kiai. Iya. Si Yazid juga ngomong, saya Yazid dari kampung sebelah, datang untuk sini untuk ingin menanyakan sesuatu yang mengganjal hati saya selama ini, kata si Yazid. Kalau memang Pak Yai bisa menjawab daripada yang pertanyaan saya dan yang menghantui daripada jiwa saya ini sampai saat ini, maka saya akan belajar kepada Pak Yai, kata si Yazid. Pak Yai dengan begitu tawadunya, begitu santunnya, dengan senyuman dia mengatakan kepada si Yazid, insya Allah apa yang engkau tanyakan, jika Allah menghendaki aku bisa menjawab daripada pertanyaan kamu dan mewakili dari apa yang menjadi buat kegelisahan kamu, insya Allah saya akan siap menjawab pertanyaan kamu. Oh gini Pak Kiai, kata si Yazid, udah berapa tempat saya mendatangi seorang kiai, seorang ulama untuk menanyakan pertanyaan yang ada di diri saya yang belum ada jawaban. Insya Allah dengan izin Allah saya akan bisa membantu menjawab pertanyaan kamu, kata Pak Yai. Apa pertanyaan kamu? Yazid langsung menyambut, ada 3 pertanyaan yang membuat hati saya gundah gulana. Yang pertama, Allah itu betul adakah? Ada nggak sih Allah? Bahasa kita begitu Bang Acong. Betul. Yang kedua, perihal masalah qada dan qadarnya Allah. Qada dan qadarnya Allah itu betul-betul ada tidak? Yang ketiga, kalau setan diciptakan dari api, kenapa di akhirat nanti atau di neraka nanti dia dibakar? Pertanyaan si Yazid ini kepada Kiai ini 3. Kalau Allah ada, di mana dia keberadaannya? Kalau qadar dan qadarnya Allah ada, kenapa nasib saya seperti ini aja? Yang ketiga, kalau setan itu dibakar, dia kan dari api. Secara logika masa api ketemu api? Iya, nggak bakalan terbakar, malah berbaur ya Pak. Nah, itu kata si Yazid nih ke Pak Yai. Dengan senyum
Pak Yai itu langsung menatap mukanya si Yazir, mengeluarkan tenaga yang begitu kuat, langsung ditempeleng si Yazir. Lepok. Ditempeleng Pak Ustadz? Ditempeleng. Sekuat-kuatnya Pak Yai. Terus gimana tuh? Langsung Yazir langsung kaget kan. Astagfirullahaladzim. Sambil kesakit-sakitan gitu ya. Astagfirullahaladzim. Pak Yai sakit banget ini. Pak Yai marah dengan pertanyaan saya. Pak Yai tersinggung dengan pertanyaan saya. Sehingga pipi saya ini ditempeleng sama Pak Yai begitu kerasnya. Sakit tahu Pak Yai, kata si Yazir. Kalau bahasa bocah sekarang mah sakit tahu. Iya. Gitu. Kata Pak Yai dengan senyum, dia nggak marah. Dengan muka yang begitu bersinar, dia cuma bilang, wahai Yazir, engkau adalah seorang santri. Engkau lebih tahu dari apa yang menjadi pertanyaan pada diri kamu. Kenapa saya menempeleng kamu? Saya tidak benci kepada kamu. Saya tidak marah kepada kamu akan pertanyaan kamu. Tapi dengan tempelengan itu adalah jawaban daripada tiga pertanyaan yang kamu tadi lontarkan kepada saya. Itu 3 pertanyaan Dengan satu tempelengan. Satu tempelengan. Itu kejawab semua, Pak? Kejawab semua. Si Yazir tambah bingung. Kok bisa Pak Yai? Iya, betul. Saya juga bingung nih, Pak Ustadz. Nah, Bang Acung juga bingung kan? Bingung. Dia ngasih 3 pertanyaan. Si Yazir ngasih 3 pertanyaan. Iya. Pak Yai menjawab dengan satu Tempelengan. Satu tabokan, bahasa Betawi mah buat tabok bae dah sekalian dah. Gitu. Begitu ini satu tabokan atau tempelangan ini menjawab 3 pertanyaan kamu, Yazir. Yang pertama, kamu merasakan rasanya sakit saya tempeleng? Pasti itu sakit. Sakit Pak Yai. Saya sampai astagfirullahaladzim, sampai seperti ini, merah begini, saya sakit Pak Yai. Ditempelin Pak Yai begitu kerasnya. Kata Pak Yai, itu adalah menjawab pertanyaan kamu yang pertama. Maksudnya? Bingung Yazir. Maksudnya Pak Yai? Maksudnya, kamu tahu apa bentuk daripada sakit itu? Kan ditempeleng tuh, Iya. kata dia sakit. Coba kamu ceritakan bentuknya. Ada nggak? Nggak ada bentuknya. Nggak ada. Cuman Sakit rasa rasanya doang. doang kan. Tapi bentuknya nggak ada. Rasa itu nggak ada, nggak bisa diwujudkan. Begitu juga Allah. Allah itu wujud kidambako. Gitu. Allah tuh nggak bisa diungkapkan dengan sebuah logika, sebuah dengan kata-kata. Bahwasanya Allah berbentuk manusia begini-begini, enggak. Tapi Allah ada di dalam hati, perasa kita. Iman begitu Bang Acong. Itu yang pertama. Iya. Jawaban yang kedua, menjawab pertanyaan kamu tentang kode dan kodarnya Allah. Kalau kamu tidak percaya akan kode dan kodarnya Allah, kamu kira-kira datang kemari Yazir, bermimpi nggak tadi malam saya tempeleng? Enggak Pak Yai. Berarti apa yang kamu rasakan saat ini adalah kehendak siapa? Kehendak Allah. Kamu tahu? Enggak tahu. Itulah yang menjawab daripada pertanyaan kamu. Kamu datang kemari, saya tempeleng. Kamu nggak tahu sebelumnya. Itulah kode dan kodarnya Allah. Semua Allah yang sudah mengatur. Itu yang kedua, pertanyaan yang kedua. Lalu pertanyaan yang ketiga, kata Pak Yai, pertanyaan yang ketiga adalah api. Yazir, kamu tahu tangan ini diciptakan dari apa? Dari apa Bang Acong? Tanah. Dari tanah. Betul. Yazir juga bilang dari tanah. Kita diciptakan dari tanah. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Berarti kita turunan dari Tanah. Ketika tanah, kamu meyakinkan ini tangan ini tercipta dari tanah. Pipi kamu tercipta dari apa? Dari tanah. Kenapa? Tanah dengan tanah, begitu kamu merasakan sakit,
Set, gubah, tampar. Padahal tanah sama tanah kan, harusnya nggak sakit kan, sama tanah ketemu tanah. Kecuali air sama api bisa mati atau apa kan gitu. Iya. Lah ini mah tanah ketemu tanah. Berarti bahwasanya Allah menciptakan makhluknya itu, bil khusus setan. Setan itu dari api, betul. Tapi api neraka bisa menghanguskan atau bisa menyiksa daripada setan tersebut. Itu adalah kehendak Allah. Kita sebagai makhluk harus kudu beriman kepada Allah. Yang kayak begitu kita nggak bisa logikakan. Karena iman itu adalah apa yang kita benarkan di dalam hati, apa yang kita ucapkan dengan lisan kita, dan apa yang bisa kita lakukan dengan anggota tubuh kita. Itulah iman. Sandarkan kepada asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi. Kan itu jelas kan? Ya Bang Acong lebih paham dah, karena kita pernah bergelut di dalam pesantren bareng-bareng. Iya, Ya tapi kan nggak? kalau Pak Ustadz tuh masih terus belajar, kalau saya kan berbelok kemana-mana dulu gitu Pak Nah, Ustadz. makanya hidup Jadi itu rada-rada lupa istiqomah, sedikit. Bang Acong. Iya. Ilmu yang udah kita dapetin ini kudu kita praktekkan. Makanya dari cerita ini meyakinkan bagaimana kita jangan menyepelekan tentang hal-hal yang mungkin di luar dari nalar pikiran kita. Itu hak prerogatifnya Allah. Sekarang mah kita nih, bagaimana caranya kita beriman kepada Allah dengan tulus, dengan sepenuh hati kita menjalankan segala perintah-perintahnya, agar apa? La'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Nah, dari cerita yang tadi saya sampaikan nih Bang Acong, kita sharing kan sama-sama nih. Betul. Kira-kira hati Bang Acong nih masih gelisah nggak nih? Ya setelah ngedenger semua ini sih Pak Ustadz ya, Mm-mm. saya juga jadi teringat kembali ya Amin, masa amin, amin. saya dulu. Ya. Amin. Alhamdulillah sih Pak Ustadz, saya jadi terbuka kembali lah hati saya. Buka ya. Emang mungkin doa-doa saya sekarang ini belum terkabul karena mungkin ada dosa-dosa apa yang saya lakukan. Saya juga jadi berbaik sangka lagi lah gitu ya kan? Betul. Karena mungkin ada berbagai-bagai dosa gitu ya kan? Ya emang intinya kalau kita merasa banyak dosa, kita merasa belum sempurna ibadah kita, ya emang deket sama Allah, kita ngadu sama Allah, itu tenang hati kita. Betul. Insya Allah pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang kayak Bang Acong ini akan menjadi sebuah hal yang pembelajaran buat diri kita. Iya. Mudah-mudahan bisa manfaat ya. Karena namanya manusia ya Pak Ustadz ya. Amin. Namanya iman itu kadang-kadang lagi naik, lagi turun ya kan. Mungkin saya sekarang lagi turun kan ya Pak Ustadz. Nah, Ya Pak Ustadz, doakan saya juga supaya saya itu iman tetap kokoh gitu. Seperti yang Pak harus Ustadz. begitu Bang Acong. Al imanu yazidu wa yankus. Iman orang itu kadang bertambah, kadang berkurang. Iya. Kita bagaimana? Harus deketin diri sama Allah, jaga ibadah kita. Ngomong-ngomong Bang Acong udah sholat asar belum nih? Belum Bos. Kita sholat asar biar hati kita lebih tenang lagi. Benar. Yuk. Ayo. Alhamdulillah.